Hey, saya Charles dengan Ainjab. Kisah ini dimulai pada tahun 2029 saat seorang anak laki-laki bernama Akira kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Tanpa keluarga yang tersisa, Akira ditinggalkan sendirian. Namun, teman baik ayahnya bernama Kazuya menerimanya. Akira disambut di rumahnya dan putri Kazuya, Toisa, berjanji akan menjadi kakak perempuan terbaik. 9 tahun kemudian, kita melihat bahwa kecerdasan buatan digunakan di mana-mana, tetapi banyak orang memiliki keluhan. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Karena AI dan kejahatan AI semakin meningkat, penyebarannya semakin cepat. Jadi, beberapa individu menuntut intervensi pemerintah. Protagonis kita, Akira, membaca berita dan melihat bahwa saudara perempuannya semakin terkenal setiap hari. Toisa secara luas dianggap sebagai seorang jenius, dan dia memimpin dunia. Dalam penelitian Android, dia memiliki banyak gelar doktor dan paten, menjalankan sebuah perusahaan dan menjabat sebagai konsultan penelitian. Akira tidak bisa tidak terkesa, karena kemanapun dia pergi, dia melihat teknologi yang dia ikut ciptakan. Perasaannya lebih dari sekadar kekaguman, karena Akira telah mengembangkan perasaan romantis padanya. Suatu malam, mimpi terburuk Toisa menjadi kenyataan. Saat dia mengetahui bahwa banyak negara menyerukan agar penelitian Android dihentikan. Ada puluhan argumen mengenai pro dan kontra pembangunan Android. Tetapi keadaan telah memburuk, dan ada kemungkinan besar pekerjaan Toisa akan dihentikan. Akira tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Tetapi dia memutuskan bahwa setidaknya dia bisa menjaga semangat Toisa. Suatu hari dia mengajaknya pergi ke kebun binatang. Tetapi dia benar-benar terkejut ketika menyadari bahwa Akira baru saja mengajaknya berkencar. Jam tangan Ainya mengatakan bahwa Toisa harus mengakui perasaannya padanya dan mengingatkannya bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Keesokan harinya, keduanya menghabiskan hari di kebun binatang. Dan mereka berkencan beberapa kali lagi setelah Akira memberinya robot peliharaan suatu malam dan mengungkapkan bahwa dia telah belajar tanpa henti agar bisa mempelajari lebih banyak tentang penelitian Toisa. Kemudian, Toisa memberinya hadiah. Itu adalah album foto agar dia bisa mengingat semua waktu yang mereka habiskan bersama. Toisa memberitahu Akira betapa pentingnya dia baginya. Dan pemuda, kita tidak bisa menahan diri dan dia menyatakan cintanya padanya. Beruntung baginya, Toisa merasakan hal yang sama. Dan bahkan ingin menikah. AI yang tersebar di seluruh rumah mereka telah memainkan peran besar dalam menyatukan mereka. Jadi keduanya berterima kasih padanya. Toisa berpikir aneh, bagaimana orang menggunakan AI untuk setiap hal kecil. Tetapi tepat ketika mereka hampir menciptakan kepribadian buatan yang tidak dapat dibedakan dari manusia, mereka tidak bisa menerimanya. Beberapa hari kemudian, Toisa menghadiri rapat pemegang saham untuk perusahaannya. Tidak ada kekurangan pengunjuk rasa di luar gedung, tetapi di dalamnya dipenuhi oleh para pemimpin dunia yang terkemuka dan sukses. Jika Toisa mampu memenangkan hati publik dengan presentasinya, itu akan menjadi langkah maju yang besar bagi kemajuan Android. Dia memeluk Akira dan Akira mendoakan keberuntungannya. Presentasi Toisa dimulai dengan mengungkapkan sebuah proyek di mana perangkat AI ditanamkan di dalam tubuh, memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan AI sepanjang waktu. Mereka akan terhubung ke jaringan setiap saat dan bahkan dapat menggunakannya saat tidur. Saat itu, seorang gila menyerbu panggung dan menyebut Toisa pengkhianat kemanusiaan. Dia menembaknya dan Akira mencoba menyelamatkannya. Tetapi dia terlambat. Toisa lebih mengkhawatirkannya. Meskipun penembak belum dilucuti, Akira juga menyadarinya, jadi dia melindungi Toisa. Dan dia akhirnya tertembak di punggung beberapa kali. Akira roboh dan dia mengutuk kegagalannya saat dia akan pingsan. Dia menyadari bahwa hidupnya akan berakhir, jadi dia menggunakan napas terakhirnya untuk membisikkan permintaan maaf yang tulus kepada Toisa. Beberapa saat kemudian, Akira bangun dan jatuh dari sebuah pot.
Dia segera menyadari bahwa semua lukanya telah hilang. Tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Pemandangan di luar juga tidak meredakan kekhawatirannya. Saat dia menemukan bahwa kota itu hancur total, rasa sakit dari batu yang mengenai kepalanya memperjelas bahwa dia tidak bermimpi. Dan dia menyadari bahwa dia jatuh dari semacam kapsul medis. Saat itu, seorang pria datang dan dia menyebut Akira sebagai yang bijaksana. Dia menjelaskan bahwa ada gempa bumi yang menyebabkan reruntuhan itu runtuh. Jadi dia datang untuk memeriksa yang bijaksana. Akira tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi itu tidak masalah, karena dia pingsan. Ketika dia bangun, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Wayo dan putrinya bernama Iti. Waya menjelaskan bahwa yang bijaksana adalah dewa yang dihormati oleh seluruh desanya. Dia diabadikan di reruntuhan sebagai makhluk ilahi yang menganugerahkan segala macam pengetahuan kepada rakyatnya. Akira telah tidur di reruntuhan itu jauh sebelum Waya lahir, dan dia tidak pernah berpikir hari itu akan tiba ketika dia sadar kembali. Saat itu, sebuah ingatan muncul di kepala Akira, dan dia bertanya-tanya, apakah Toisa baik-baik saja? Di desa, penduduk desa lainnya menjelaskan bahwa mereka tidak tahu berapa lama Akira tertidur, karena mereka adalah petani. Jadi mereka tidak memiliki hak akses sejarah. Para pria itu membahas bagaimana Akira secara teknis adalah sebuah peninggalan dan bisa berisiko jika tidak melaporkannya kepada All. All adalah institusi terpadu yang memerintah dunia. Jadi ini membuat Akira bertanya-tanya apa yang terjadi pada Jepang. Ternyata, negara-negara bahkan tidak ada lagi. Karena All membubarkan bentuk pemerintahan daerah nasional. Orang-orang ini sebenarnya berterima kasih kepada All administrasi, karena berkat mereka perdamaian dunia tercapai. Dan perang dihilangkan sepenuhnya. Salah satu pria sudah selesai dengan semua obrolan, karena dia hanya ingin melaporkan apa yang terjadi pada All. Orang-orang lain setuju bahwa Wyatt menempatkan semua orang dalam bahaya. Karena jika mereka membuat satu saja kesalahan, yang kami akan menjadikan mereka contoh. Saat itu, istri Wyatt mulai lelah dengan semua pertengkaran dan menyatakan bahwa mereka tidak akan melaporkan tentang Akira kepada OIN. Dia baru bangun dan dunia ini baru baginya. Jadi dia menginstruksikan semua orang untuk menjaga Akira sampai dia terbiasa. Malam itu, Akira meneteskan air mata saat memikirkan Tosa. Dan kita melihat bahwa sosok yang tidak menyenangkan sedang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, penduduk desa meminta bantuan Akira dan mereka terkesan ketika dia berhasil memperbaiki traktor mereka yang rusak. Perayaan mereka terhenti ketika komisaris Kanis tiba. Ternyata pria anti dari sebelumnya melaporkan apa yang terjadi. Dan dia memberitahu yang lain bahwa dia tidak punya pilihan. Akira bertanya-tanya mengapa dia ditahan. Jadi Kanis menjelaskan bahwa dia dianggap sebagai artefak arkeologi dan karena itu dia tidak memiliki kebebasan sipil. Tentu saja Akira keberatan dengan ini. Tetapi Kanis dengan marah menyatakan bahwa kendali All atas aliran informasi mengatasi segalanya. Wyatt mencoba membela Akira. Tetapi Kanis mengatakan bahwa dia juga ditahan. Wyatt tidak melapor kepada All. Dan itu adalah pengkhianatan. Wyatt mencoba membela diri sekarang. Tetapi Kanis kejam dan dia menembak kakinya. Situasi semakin memburuk. Saat Kanis mengungkapkan bahwa dia juga akan membawa Iti. Dia adalah orang pertama yang menemukan bahwa Akira sudah bangun dan dia menginginkan kesaksiannya. Ibu Edi menolak membiarkannya membawanya. Tetapi sayangnya dia tidak berdaya. Wyatt yang terluka mencoba berunding dengan psikopat itu. Tetapi Kanis sudah muak dengannya dan dia menyetrum luka tembak Wyatt. Semua orang berteriak saat Wyatt menjerit kesakitan dan Kanis tertawa seperti orang gila. Kanis membawa ketiganya pergi dan Akira meminta maaf karena menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Wyatt meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi dia dalam kondisi yang sangat buruk. Saat itu, kereta berhenti di tengah antah berantan. Kanis
yang berdarah dingin menyuruh anak buahnya meninggalkan relik di kereta. Dan untuk menyingkirkan dua orang lainnya, karena dia berencana untuk membuang mereka. Akira ngai ketika mendengar ini, tetapi keadaan semakin memburuk. Kanis memerintahkan tiga anak buahnya untuk kembali ke desa dan mengakhiri hidup semua orang di sana. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk melenyapkan siapapun yang mengetahui keberadaan relik itu. Akira menyebutnya monster. Tetapi Kanis tidak peduli. Dia berencana menggunakan Akira dan pengetahuannya yang kuno untuk naik pangkat di OL. Akira mati-matian mencoba memikirkan solusi. Saat Kanis bersiap menambah gadis itu, tetapi Akira terkejut ketika dia mendengar suara. Suara itu menyuruhnya tiarap dan semacam bilah energi memotong kereta. Seorang gadis menabraknya untuk membebaskan Akira dan dia langsung bertindak. Target pertamanya adalah Kanis dan dia benar-benar menghancurkannya, membuatnya menabrak lumbung. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga para prajurit hanya bisa menatap tidak percaya. Kanis memberitahu gadis itu bahwa dia dalam masalah besar. Tetapi gadis itu sama sekali tidak takut dan dia hanya terkesan bahwa Kanis berhasil selamat dari serangannya. Gadis itu kemudian menoles ke Akira dan memberitahu mereka bahwa dia bisa menyelamatkan mereka semua dengan mudah. Kanis memerintahkan agar dia disingkirkan, tetapi gadis itu tidak beraksi bahkan. Ketika dia dikepung, dia menolak melakukan apapun. Sampai Akira berjanji untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Setelah pertarungan, keadaan tidak mungkin menjadi lebih buruk. Jadi Akira setuju dan gadis itu menyuruh semua orang mencari tempat aman untuk bersembunyi. Para prajurit sudah cukup lama menunggu, sehingga mereka menembakkan rentetan peluru ke arah mereka, tetapi gadis itu sudah siap. Dia memasang penghalang untuk melindungi mereka dan penghalang itu menembakkan peluru kembali ke arah para prajurit. Gadis itu kemudian mengeluarkan pedangnya lagi, dan mulai memotong-motong para prajurit menjadi potongan-potongan kecil. Dia menunjukkan kendali yang mahir atas senjatanya. Saat dia memotong musuh-musuhnya dengan mudah dan Kanis lari menyelamatkan diri, gadis itu melenyapkan semua prajurit yang menghalanginya. Tetapi seorang penjaga hendak menembaknya. Namun, Akira terbukti berguna. Saat dia memukul kepala pria itu dengan batang baja, saat itu, Kanis mengungkapkan bahwa dia belum keluar dari pertarungan saat dia muncul dengan senapan mesin. Dia yakin bahwa bahkan seseorang seperti dia tidak bisa bertahan melawan ini dan dia menembakinya. Gadis itu sama sekali tidak terpengaruh oleh serangannya dan dia mengungkapkan senjata yang jauh lebih baik. Dia menancapkan dirinya ke tanah dan lengannya berubah menjadi meriam raksasa. Satu tembakan dari meriam ini melepaskan berkas energi yang menghancurkan. Dan itu menghancurkan pria itu, kereta, dan seluruh gunung di belakang mereka. Jelas bagi Akira sekarang bahwa dia bukan manusia. Dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah android. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yugure. Dan dia mengingatkan Akira tentang kesepakatan mereka. Akira membeku saat Yugure menunjukkan wajahnya yang merupakan cerminan sempurna dari wajah Tawasa. Dan dia mengatakan bahwa mereka harus menikah. Yugiri tidak tahu siapa Tawa. Jadi Akira bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otaknya. Yugiri memutar rekaman saat Akira setuju untuk mendengarkannya setelah pertarungan dan dia menjelaskan bahwa dia menginginkan bantuan. Bantuan ini adalah agar mereka menikah, tetapi Akira tidak mengerti mengapa dia menginginkan itu. Yugiri berasumsi bahwa dia menolaknya saat dia mengintimidasi pahlawan kita. Jadi Akira memberitahunya bahwa dia hanya butuh waktu untuk berpikir. Ini menenangkannya dan Yugure mengeluarkan cincin pertunangan yang diberikan Akira kepada Toasa. Dia senang melihat Akira mengenalinya, tetapi ini juga membuatnya menyadari bahwa Yugure pasti tahu siapa Toasa. Yagure mengatakan bahwa dia mungkin mengenalnya tetapi menolak untuk memberinya jawaban langsung. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa sayangnya baginya, informasi itu rahasia. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara, karena mereka harus membantu Ware yang terluka. Malam itu,
pria yang melaporkan Akira kepada Owl, meminta maaf, dan siap menerima hukuman apapun yang mereka miliki untuknya. Untungnya baginya, Akira tahu bahwa dia hanya mencoba untuk melindungi desa. Jadi dia menerima permintaan maaf itu. Owl akan mengejarnya. Jadi Akira memutuskan bahwa dia harus meninggalkan desa. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Tetapi dia terkejut ketika Yagura bergabung dengannya dalam perjalanannya. Dia masih menunggu jawabannya, tetapi Akira menunjukkan betapa gilanya jika dia menikahi seseorang yang baru saja dia temui. Namun, Yugur tidak siap menyerah. Karena dia berpikir bahwa ini berarti mereka hanya perlu saling mengenal. Inilah mengapa dia ikut dengannya. Tetapi Akira hanya memintanya untuk tidak membuat masalah. Ini cukup lucu baginya karena dia mengingatkan Akira bahwa dialah yang menyelamatkannya setelah dia mendapat masalah. Tujuan pertama Akira adalah tempat dia terbangun. Karena dia berharap menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Dia ingin Yugiri mengajarinya tentang bagaimana dunia sekarang. Tetapi itu rahasia. Akira setidaknya ingin tahu tentang dia dan mengapa dia ingin menikahinya, tetapi sayangnya itu adalah apa yang dia anggap sebagai konten premium. Dia bahkan menawarkan untuk membayarnya, tetapi Yugiri hanya menerima pembayaran dalam bentuk pernikahan. Mereka akhirnya tiba di kuil, tetapi terlalu gelap untuk melihat apapun. Saat itu, Yugur merasakan sesuatu dan dia segera menarik Akira ke samping. Dia menggunakan kemampuan untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan menjelaskan bahwa ada beberapa orang di dekatnya yang harus mereka hindari dengan segala cara. Yang bernama Yamen membelah jalannya ke dalam kuil dan membuat pintu masuk yang dramatis. Yang lain bernama Haakubio, jauh lebih anggun saat dia masuk. Dan Yugiri memberitahu Akira bahwa mereka akan berada dalam bahaya besar jika ditemukan. Gadis-gadis hitam mencari seseorang dan Hakubo menggunakan semacam radar. Ini membuat Akira menyadari bahwa mereka adalah android. Sama seperti Akira, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa mereka semua terlihat persis seperti Toasa. Saat itu, Yami merasakan sesuatu dan serangannya mengungkapkan bahwa Edi bersembunyi di dekatnya. Akira bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Tetapi Yugura membungkamnya dan menjelaskan bahwa gadis-gadis itu tidak akan menyakitinya. Setelah ditanyai, Iti mengonfirmasi bahwa dia tahu tentang Kanis yang dieliminasi. Dia juga bukan pembohong karena dia juga mengakui tahu siapa pelakunya. Yami menuntut untuk tahu siapa itu. Tetapi Iti dengan berani mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahunya karena orang yang melakukannya menyelamatkan hidupnya. Dia juga tidak tahu di mana mereka berada. Jadi gadis-gadis itu memutuskan bahwa ini hanyalah jalan buntu lain dalam pencarian mereka. Orang yang mereka cari sangat sulit ditangkap, jadi mereka pergi begitu saja. Akira bergegas menghampiri Edi, dan dia mengungkapkan bahwa dia mengikuti mereka karena dia perlu memberikan jam tangan Toasa kepada Akira. Dia menemukannya di reruntuhan beberapa waktu lalu dan lupa memberikannya kepadanya. Akira memakainya dengan harapan menemukan petunjuk, dan dia melihat ada pesan dari Tosa. Dalam pesan itu, Tosa mengakui telah membuat banyak kesalahan dan mengakui bahwa dia harus hidup dengan pengetahuan tentang apa yang telah dia lakukan. Ada dosa-dosa yang akan menghantuinya selamanya. Tetapi itu adalah beban yang harus dia tanggung sendiri. Dia mengungkapkan cintanya yang abadi kepada Akira. Tetapi dia memohon agar Akira tidak mencarinya, apapun yang terjadi. Akira terkejut dengan ini dan pesan terakhirnya adalah untuk Akira. Untuk menghargai hidup dan waktu yang dia miliki. Pesan ini berasal dari 200 tahun yang lalu. Memaksa Akira untuk menerima kenyataan bahwa Toisa telah meninggal dunia. Namun, Akira menolak untuk menyerah dan menyatakan bahwa dia masih ingin mencarinya. Tujuan pertama adalah rumah tempat mereka dulu tinggal, tetapi Akira tahu bahwa segalanya bisa menjadi berbahaya. Akira yakin dia bisa mempercayai Yugure. Jadi dia bertanya,
Apakah Yugurei akan ikut dengannya? Yugurei secara dramatis mengucapkan sumpahnya kepadanya, tetapi Akira masih mengatakan bahwa dia tidak akan menikahinya. Kemudian, Yugurei menjelaskan bahwa Yame dan Hakubo adalah perwira komandan di pasukan khusus OL. Mereka mencarinya. Ini membuat Akira bertanya-tanya, apakah Yagure bekerja untuk OL? Dan dia juga ingin tahu, mengapa mereka semua memiliki wajah yang sama. Namun lagi, Yugiri mengingatkannya bahwa itu semua rahasia. Akira setidaknya ingin tahu mengapa Yugiri ingin menikahinya, dan dia hanya menjawab bahwa itu karena dia mau. Akira cepat mengingatkannya bahwa tunangannya adalah Toisa. Tapi Yugiri membalas bahwa itu bukan pernikahan dan dia masih punya kesempatan. Dia menahan Akira saat dia berjanji akan membuatnya melupakan Toisa sepenuhnya dan malah jatuh cinta gila-gilaan padanya. Akira akhirnya berhasil menghentikannya mengganggunya dengan memanggil namanya untuk pertama kali. Dan dia setuju untuk bersikap baik mulai sekarang. Keesokan paginya, mereka mengirim Eddie kembali ke desanya. Dan bersiap untuk perjalanan mereka. Mereka harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu yang tersedia saat ini tahu. Feri hanya beroperasi seminggu sekali. Jadi mereka harus menunggu. Untungnya bagi mereka, seorang pria kebetulan berlayar ke tujuan yang sama. Dan dia membawa mereka ikut. Namanya Aboro. Dan dia senang untuk duo kita saat Yugiri memberitahu mereka bahwa mereka sedang berbulan madu. Setibanya mereka, Akira menabrak seorang gadis dan tidak sengaja mematahkan kuas lukisnya. Dia berjanji akan membelikannya yang baru, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Amoro. Yugiri memperhatikan sesuatu tentang buku yang dibawa Amoro, tapi dia sangat protektif terhadapnya saat dia menjelaskan bahwa itu sangat istimewa baginya. Akira membayar kuas Amoro dengan sebagian uang yang diberikan Ware kepada mereka. Tapi kasir memberi mereka kembalian terlalu banyak. Pemilik toko sangat marah pada karyawan yang mengerikan ini, terutama karena dia ditipu sebelumnya oleh seorang Letojian. Setelah mendengar ini, Yugiri mengatakan bahwa mereka bisa menyimpan kembaliannya. Dan dia cepat memberitahu yang lain bahwa sudah waktunya untuk pergi. Yugiri menjelaskan kepada Akira bahwa Letojian adalah sekelompok orang yang secara sukarela melepaskan hak asasi mereka. Ini tidak terdengar seperti ide yang bagus, tapi sebagai gantinya, orang-orang ini dibebaskan dari kejahatan atau hutang di bawah pemerintahan Owen. Letojian diwajibkan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan sebagai layanan publik. Itu terdengar sangat mirip perbudakan bagi Akira. Tapi Yugiri menjelaskan bahwa awal menyediakan mereka kebutuhan dasar untuk hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akira masih tidak menyukai ide itu, jadi Yugiri terkejut melihat betapa berbelas kasihnya dia. Akira ingat untuk memberikan kuas lukis barunya kepada Amoro, dan dia berjanji akan merawatnya dengan baik. Amoro tertarik mendengar tentang mengapa mereka datang ke kota. Jadi Akira menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Tokyo. Dan mereka harus menyeberangi gunung di dekat sana. Itu jauh dari sini. Dan Amoro mengungkapkan bahwa awal memiliki pos pemeriksaan yang didirikan di jalan utama ke arah yang mereka tuju. Untungnya, Amoro tahu rute tanpa pos pemeriksaan. Jadi dia memimpin mereka ke sana. Dalam perjalanan, Amoro memamerkan keterampilan menggambarnya dan Akira terkesan. Dia tidak bisa tidak melihat Toisa dalam gambar itu. Tapi Yugiri menunjukkan bahwa itu sebenarnya dia. Akira bertanya-tanya, apakah Amoro ingin menjadi seniman saat dewasa? Jadi dia mengungkapkan bahwa dia selalu ingin menggambar buku cerita. Akira yakin dia bisa melakukannya, dan dia berharap suatu hari nanti dia akan membiarkannya membaca salah satu bukunya. Amoro bilang oke, tapi ada sesuatu yang jelas salah. Saat dia berlari di depan, Yugiri memperhatikannya. Dan dia juga melihat tato aneh di punggung Amoro. Malam itu, kelompok itu menikmati kelinci yang dimasak berkat keterampilan berburu Yugiri. Akira bertanya-tanya, apakah Yugiri mendapatkan bahan bakar dari makanan?
Jadi dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memiliki inti yang menghasilkan daya tanpa batas. Dia masih makan banyak makanan, tapi itu hanya sebagai hobi. Akira sangat tertarik dengan teknologi di balik sumber energinya yang tahan lama, tapi dia terlalu dekat. Yugiri mengizinkannya menyentuhnya, tapi mengingatkannya bahwa dia harus menerima konsekuensinya jika dia melakukannya. Yugiri mengganti topik untuk bertanya, apakah dia bisa melihat buku Moleskine yang dia bawa-bawa, tapi Amoru terkejut. Yugiri mengungkapkan bahwa dia tahu itu adalah buku terlarang, dan dia berjanji tidak akan mencurinya untuk meredakan kekhawatiran Amoru. Amoru mengungkapkan bahwa buku itu berjudul Burung Hati, dan ibu serta ayahnya yang menulisnya. Orang tuanya adalah penulis buku cerita, dan mereka menggambar banyak sekali buku. Jelas sekarang, mengapa dia begitu protektif terhadap buku itu. Dan Akira mengagumi betapa bagusnya semua gambar itu digambar. Amoru sangat bangga akan hal itu. Dan jelas bahwa dia ingin mengikuti jejak orang tuanya. Akira mengatakan dia yakin bahwa dia cukup berbakat untuk mewujudkan mimpinya. Dan kali ini Amoru menerima pujian itu. Keesokan paginya, mereka tiba di kota di gunung. Sayangnya, seorang prajurit Oil menjaga pintu masuk. Tapi Yugiri menyembunyikan wajahnya untuk menyelinap masuk. Yugiri tampaknya cukup berpengalaman dengan hal semacam ini. Jadi dia menjelaskan bahwa menyelinap telah menjadi hidupnya selama 150 tahun terakhir. Mereka menikmati beberapa makanan lezat yang terkenal di kota itu, tapi Akira tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana para Letojian dipekerjakan sampai ke tulang di daerah ini. Yugiri mengatakan akan lebih baik untuk tidak memikirkannya, karena Akira mencampuri urusan yang bukan tempatnya hanya akan mengundang masalah. Akira punya masalahnya sendiri untuk dikhawatirkan, tapi dia kesulitan mengabaikan ketidakadilan itu. Saat itu, Akira menyadari bahwa Yugiri menghabiskan semua makanan. Jadi dia pergi untuk mengambil lebih banyak. Namun mengejutkan, dia dihentikan oleh penjaga Oil. Mereka tahu itu Yugiri di balik tudung. Dan mereka menginstruksikannya untuk tidak bergerak atau mereka akan melenyapkan Akira. Mereka sedang ditangkap. Dan kita melihat bahwa orang yang bertanggung jawab adalah seorang pria bernama Marlam. Marlam menerima pesan dari Canis tentang relik kuno yang lepas. Dan dia mengenali wajah Yugie. Jadi dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Keduanya terkejut saat Amoru meminta maaf dan bergegas ke sisi Marlam. Marlin menelepon nomornya 1221 dan memberitahunya bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Akira tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Marlin mengungkapkan bahwa mereka baru saja ditipu oleh seorang Little Girl. Amora mengaku telah berbohong kepada mereka dan menjelaskan bahwa Il berjanji akan mengembalikan buku-buku yang ditulis oleh ibu dan ayahnya jika dia membawa mereka ke sini. Homoro siap agar mereka memenuhi janji mereka, tetapi Marlam adalah orang yang mengerikan. Dia mengejeknya karena mempercayainya sejak awal dan menyebutnya bodoh karena berpikir bahwa mereka tidak akan membakar setiap bukunya hingga menjadi abu. Omoro sangat marah setelah dibohongi, tetapi Marlam menunjukkan bahwa dia melakukan hal yang sama kepada Akira. Dan Yugurei, Marlam kejam, jadi dia melempar Amuro ke tanah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawanya pergi dan memberinya perlakuan yang sama seperti yang diterima orang tuanya. Marlo memerintahkan agar android itu ditahan dan senang memikirkan promosi yang akan dia dapatkan karena menyerahkannya. Akira bertanya-tanya, apakah Yagura bisa melakukan sesuatu tentang situasi ini? Tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya bisa menjamin keselamatan Akira. Dia tidak bisa menjamin Amuro akan selamat, dan itu tidak cukup bagi Akira. Jester dan Amaru menyerang Marlam dan menyuruh Akira serta Yugiri untuk melarikan diri. Gangguan itu memberi cukup waktu bagi Yugiri untuk membawa Akira, dan dia keluar dari sana. Marlam melampiaskan amarahnya pada Amaru, dan dia menemukan buku yang disembunyikannya. Yugiri membawa Akira ke tempat aman, tetapi dia ingin kembali untuk Amaru.
Yugiri menghentikannya dan mengingatkannya bahwa Amaru telah berbohong kepada mereka. Tetapi dia tidak peduli, karena Marlin hanya memanfaatkannya. Yugiri tahu bahwa mereka akan ditangkap lagi jika mereka kembali, tetapi Akira menolak untuk hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Yagura tidak bisa mengerti mengapa dia begitu membela Amaru, jadi dia mengungkapkan bahwa itu karena rasa bersalah. Dia menganggap remeh mimpinya dan menyemangatinya tanpa berpikir, sementara tidak menyadari situasinya. Kembali dengan Tamara, dia memohon agar bukunya dikembalikan. Tetapi Marlam menunjukkan bahwa dia menyembunyikan materi bacaan yang melanggar hukum. Dia meminta maaf dengan sangat. Tetapi Marlam mengatakan bahwa dia harus mematuhi aturan. Ini berarti dia harus membakar buku itu, dan Amaru berteriak kesakitan saat dia dipaksa menyaksikan buku orang tuanya terbakar. Kembali dengan Akira, Yugiri menyerah dan setuju untuk menyelamatkan Amaru. Tetapi hanya jika Akira setuju untuk menikahinya. Akira tidak percaya bahwa hanya itu yang selalu dia pikirkan, dan dia menghinanya dengan menunjukkan bahwa dia benar-benar hanya sebuah android. Yugure jelas terluka oleh ini saat dia melepaskannya, dan Akira bergegas membantu Amaru. Beberapa saat kemudian, Akira tiba untuk menyelamatkan Amaru dari penjara tempat dia dibawa. Dan kita melihat bahwa Yugure sedang mengawasi dari jauh. Amaru tidak percaya bahwa dia membantunya setelah dia mengkhianatinya, tetapi Akira mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba mereka terlihat saat alarm mulai berbunyi. Jadi mereka harus lari menyelamatkan diri. Akira menggunakan tongkat setrum untuk melumpuhkan seorang penjaga, dan mereka akhirnya berhasil keluar dari gedung. Sayangnya, Marlam sudah menunggu di luar dan dia mengejek mereka karena begitu mudah ditebak. Mereka telah jatuh tepat ke dalam perangkapnya, dan tidak ada yang bisa dilakukan Akira melawan begitu banyak penjaga. Marlam kecewa karena dia tidak berhasil menangkap android itu. Tetapi dia puas bisa mengamankan Akira. Relik itu, Akira berhasil melepaskan diri dari ikatannya sejenak untuk menuntut agar Amora dibebaskan. Tetapi usahanya sia-sia. Itu hanya membuat Marlam kesal karena dia benci disentuh oleh rakyat jelata. Dan dia memberi perintah untuk memberi pelajaran kepada Akira. Amaru menyaksikan dengan ngeri saat para penjaga mulai memukuli Akira tanpa henti. Dia memohon agar mereka berhenti, bahkan menawarkan dirinya sebagai pengganti, tetapi Akira menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Dia menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyerah, dan dia berjanji bahwa mereka akan meninggalkan tempat ini bersama. Akira mengingatkannya akan tujuannya untuk menemukan buku-buku orang tuanya. Dan dia menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukannya jika dia menyerah sekarang. Dia juga tidak akan bisa menjadi seorang seniman. Dan itu adalah impiannya yang paling diinginkan. Harapan Amaru untuk masa depan pulih. Tetapi Marlam tidak menyukainya. Dia sudah muak dengan kisah sedih mereka. Jadi dia memerintahkan agar Amaru dieliminasi. Perasaan dingin teror menyelimuti Akira saat pistol diarahkan ke kepala Amaru. Dan dia hanya bisa berteriak agar mereka berhenti. Mereka tidak mendengarkan. Tetapi kita melihat bahwa Yugure yang sangat kesal. Dengan enggan memutuskan untuk campur tangan. Dia melumpuhkan 3 penjaga dalam sekejap mata. Membebaskan Amaru. Dan Akira tidak percaya bahwa dia benar-benar datang. Marlam hanya senang bahwa dia bisa menangkap android itu sekarang. Tetapi Yugiri punya ide lain. Dia melumpuhkan lebih banyak penjaga, dan Amaru tidak bisa tidak berpikir betapa cantiknya dia. Pedang Yugiri dengan mudah memotong senjata para penjaga. Jadi mereka lari secepat mungkin. Marlon menyebut mereka semua pengecut, dan menggunakan pistolnya sendiri untuk mengatasi masalah. Tetapi dia tidak punya peluang melawan Yugure yang kuat. Yugure mengirimnya terbang ke gedung lain, dan Marlam taman. Amaru tertegun oleh kekuatan seorang android, dan Akira bertanya-tanya mengapa Yugure melanggar prinsip-prinsip operasional yang awalnya mencegahnya membantu Amaru. Yugure hanya menjelaskan bahwa dia masih mengikuti prinsip-prinsipnya.
Tetapi dia memutuskan bahwa menyelamatkan Momoru sesuai dengan tujuannya. Dia mengatakan bahwa dia bertindak berdasarkan logika karena dia adalah android. Tetapi Akira tahu ada lebih banyak cerita di baliknya. Dia memutuskan untuk tidak membahasnya lagi dan hanya berterima kasih kepada Yuguri karena telah membantu mereka. Keesokan paginya, mereka bertiga memulai perjalanan kembali ke kota Aomori. Yugure mengungkapkan bahwa dia juga menemukan tas Omori di penjara, dan Amuro berterima kasih padanya karena itu sangat berarti baginya. Saat dia berganti pakaian, Yugiri menyembuhkan semua memar yang dia terima dari para penjaga dan memberitahunya bahwa semua bekas lukanya akan hilang dalam beberapa hari. Akira hanya bisa bertanya-tanya teknologi gila macam apa yang memungkinkannya melakukan penyembuhan luar biasa seperti itu. Tetapi Yugiri sekali lagi mengatakan bahwa itu rahasia. Yugiri meyakinkan Amuro bahwa itu bukan sesuatu yang berbahaya, karena dia hanya menggunakan mekanisme yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Amuro bertanya-tanya, apakah dia juga bisa menghilangkan tato yang menandainya sebagai letogen. Dan Yugiri setuju tetapi memperingatkannya bahwa itu akan sakit. Untungnya, rasa sakit itu tidak berlangsung lama dan Amuro terharu ketika dia melihat bahwa Yugure menggantinya dengan tato yang jauh lebih indah. Itu adalah burung seperti yang digambar orang tuanya. Dan Amuro meneteskan air mata karena isyarat baik itu. Itu mengingatkan Amuro pada keluarganya yang bahagia dan dia mengatakan itu indah. Dia menyatakan bahwa dia ingin melakukan perjalanan untuk mencari buku-buku orang tuanya dan menggambar banyak gambar. Akira terkejut ketika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi bersama mereka dan Amuro menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka semua akan pergi bersama. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka dan dia yakin bahwa mereka ingin bersamanya karena mereka menyelamatkannya. Akira memutuskan bahwa tidak ada salahnya jika dia bergabung. Dan Yuri juga setuju. Tujuan pertama mereka adalah Aomori. Dan Akira mencatat betapa berbedanya penampilannya dibandingkan 200 tahun yang lalu. Dia lega melihat bahwa ada hotel di sini karena dia akhirnya bisa mandi. Mereka melihat beberapa keamanan yang ketat di dekatnya. Jadi Amuro menjelaskan bahwa festival terkenal bernama Vika akan segera berlangsung. Ini adalah festival di mana orang mencari pasangan masa depan mereka. Dan selalu ramai. Akira berpikir bahwa keamanan semacam ini berlebihan. Tetapi Yugiri tidak peduli dengan semua ini. Festival perjodohan kecil ini tidak ada hubungannya dengan mereka karena mereka sudah memiliki pasangan mereka. Dan dia menyatakan bahwa dia akan menikah dengan Akira. Akira masih tidak yakin apa yang mendorong Yugiri menginginkan ini, tetapi dia tidak berpikir itu alami. Dan dia berasumsi bahwa dia hanya ingin menikah dengannya karena dia tidak dekat dengan orang lain. Untuk benar-benar memperjelas pesannya, Akira mengingatkan semua orang bahwa satu-satunya cinta sejatinya adalah Tosa. Mereka telah mengikrarkan hidup mereka satu sama lain. Dan menemukannya adalah salah satu alasan utama dia dalam perjalanan ini. Amuro berpikir bahwa mereka semua harus menikah. Jadi Akira kecewa melihat pesannya tidak sampai padanya. Yugiri di sisi lain mendengarnya dengan jelas jadi dia mengumumkan bahwa dia akan keluar dan bertemu beberapa manusia yang memenuhi syarat sebagai calon. Ketika dia tidak merasakan kasih sayang terhadap salah satu dari mereka kecuali Akira, itu akan membuktikan bahwa cintanya padanya tulus. Bukan itu yang sebenarnya diinginkan Akira. Tetapi para gadis sudah memutuskan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam festival. Di tempat lain kita melihat seorang pria bernama Chalkrom sedang melakukan kesepakatan senjata ilegal. Dia dikenal luas karena ingin menjadi bos keluarga Lontano yang terkenal. Dan dia membuat kesepakatan dengan Letnan Kolonel Yamabuki. Chalkrom melakukan pembelian di luar catatan sejumlah besar senjata. Jadi Yamabuki hanya bisa bertanya-tanya apakah dia berencana untuk memulai semacam perang. Chalkrom menepis rasa ingin tahunya dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin bersiap. Tetapi Yamabuki memiliki pertanyaan lain.
Rumor mengatakan bahwa Chalkrum memiliki saingan yang juga memperebutkan posisi teratas di keluarga. Dan dia memiliki pertanyaan tentang itu tetapi mereka terganggu. Mereka adalah penjaga saudara perempuan Chalkrum bernama Fide dan Yamabuki takut dia dikhianati. Fide adalah putri tertua keluarga Lontano. Dan dia bergegas ke sini. Begitu mendengar ada tikus di pesta Chalkrum, Fide tidak ingin ketidaktahuan Chalkrum mencorong nama baik keluarga mereka. Jadi dia datang untuk melenyapkan tikus itu. Fei menyatakan bahwa dia akan menjadi bos berikutnya dari keluarga mereka, tetapi anak buah Chalkrum keberatan. Tikus itu mencoba melenyapkannya, tetapi Chalkrum malah mengakhiri hidup tikus itu. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya ada lebih dari satu tikus di ruangan ini dan menangkap komisaris yang membantu menengahi kesepakatan ini. Wanita itu mengambil banyak uang untuk dirinya sendiri, dan media menyerahkan sisanya kepada kakaknya. Salah satu preman tidak percaya bahwa keduanya adalah saudara kandung yang bersaing. Dan pria lain menjelaskan bahwa dulu ada lebih banyak dari mereka. Bos saat ini memiliki total 10 anak. Dan dia ingin mereka semua bersaing untuk posisi teratas dalam keluarga. Ini tentu saja menyebabkan perseteruan berdarah besar yang hanya menyisakan Chalkrum dan Vidai. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki keluarga. Jadi bos khawatir namanya tidak akan dilanjutkan. Ini bisa menjadi masalah besar bagi peluang mereka di posisi teratas. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa saudara-saudara ini harus segera mencari pasangan. Bos keluarga Lontano bertemu dengan dua anaknya yang tersisa dan menyesali bagaimana keadaannya. Meja mereka dulu penuh dengan kehidupan. Tetapi sekarang dia hanya memiliki dua anak yang tersisa. Bos menjadi tidak sabar. Dan dia mengingatkan keduanya bahwa tidak peduli apakah mereka berbagi darahnya, mereka harus tetap menunjukkan kepadanya melalui tindakan mereka bahwa mereka layak menjadi penggantinya. Chalkrum tahu persis apa yang dimaksud ayahnya, yaitu dia ingin mereka berpartisipasi dalam festival. Bos menjelaskan bahwa melanjutkan garis keturunan keluarga adalah pekerjaan penting dan Faye tidak membuang waktu untuk menunjukkan tekadnya. Dengan meyakinkan ayahnya bahwa dia akan menemukan pasangan. Keesokan paginya, gadis-gadis itu mengingatkan Akira bahwa mereka akan pergi ke festival. Akira tidak peduli dan menyuruh mereka pergi. Amaro menyusul Yugure. Tetapi dia menyadari bahwa Yugure yang biasanya halus menjadi sangat serius. Akira berpikir tentang di mana dia ingin menghabiskan hari yang indah ini. Dan dia tidak sengaja mendengar beberapa pria berbicara tentang keluarga Lontano. Dikabarkan bahwa saudara-saudara itu akan menghadiri festival. Dan itu adalah masalah besar. Akira hanya bisa bertanya-tanya siapa keluarga Lontano ini. Dan dia diberitahu bahwa mereka adalah orang-orang yang menjalankan kota ini. Mereka adalah TP yang akan bertindak kotor jika diperlukan. Yang membuat Akira takut bahwa mereka seperti mafia. Di festival, Amara menceritakan situasinya kepada orang-orang asing. Mereka menyebut Akira brengsek karena tidak menghentikan gadis-gadis itu pergi ke festival. Seperti yang mereka inginkan, tetapi Amara membelanya. Sementara itu, beberapa orang mencoba mengenal Yugur. Tetapi dia merasa tidak perlu menjawab satupun pertanyaan mereka. Inti dari festival ini adalah untuk menemukan pasangan. Tetapi Yuguri memberitahu mereka bahwa kemungkinan mereka berinteraksi dengannya lagi sangat kecil. Saat itu, kita melihat Akira ada di sana. Dia khawatir tentang mafia yang ada di sini. Tetapi semuanya sangat tenang. Dan dia menyadari bahwa dia mungkin tidak perlu memeriksa gadis-gadis itu. Akira memperhatikan sekelompok gadis mengerumuni Chalkrum. Dan dia menyadari bahwa pria ini bisa menjadi bos mafia berikutnya. Chalkrum cukup menikmati dirinya sendiri dan Akira memutuskan akan lebih baik untuk menjauh sejauh mungkin dari pria itu. Sementara itu, antrean pria menunggu untuk bertemu Vidai. Satu persatu mereka mencoba membuatnya terkesan. Dan dia menolak mereka dengan jentikan jarinya ketika dia bosan dengan mereka.
Fei menjentikkan jarinya sampai tidak ada yang tersisa dan dia kecewa melihat tidak ada satupun orang yang cocok untuknya. Anak buahnya bertanya-tanya, apakah benar-benar perlu baginya untuk menemukan pasangan? Karena mereka akan tetap setia padanya bagaimanapun juga. Sayangnya, Fidel menjelaskan bahwa dia harus. Jika dia ingin menjadi kepala keluarga Lontano. Chalkrum tiba, kecewa melihat tidak ada yang berbicara dengan Fei. Dan dia mengakui bahwa jalan menuju tahta sangat berbahaya. Fiji dengan cepat membalas bahwa dia hanya memiliki standar tinggi, tidak seperti Din. Chalkrum mengingatkannya bahwa ini sebenarnya tentang menemukan cinta sejati, tetapi dia tahu bahwa Chalkrum hanya peduli untuk merangkap ke puncak. Fei sudah selesai dengan percakapan ini karena Chalca membuatnya mual, dan dia pergi. Beberapa saat kemudian, Akira menyadari bahwa Yugurei telah mabuk setelah mengusir semua orang dan minum banyak anggur. Amora senang melihatnya di sana, tetapi Akira melihat bahwa Yugiri telah menghilang dari pandangan. Akira mencarinya, tetapi dia tidak sengaja menabrak Fei, menyebabkan anggur tumpah ke gaunnya. Akira bertanya-tanya, apakah mereka masih memiliki larutan pembersih yang biasa dia gunakan di zaman sekarang ini. Tetapi Vida mendengarnya dan bertanya-tanya apa maksudnya. Akira panik dan keadaan semakin memburuk. Ketika dia menyadari bahwa dia adalah bagian dari keluarga Lontano, Akira mencoba melarikan diri. Tapi Vida tertarik dengan apa yang Akira ketahui dan dia ingin berbicara dengannya. Dia menuntut untuk tahu apa maksudnya dengan zaman sekarang ini. Tapi Amor datang untuk membelanya. Dia mengatakan bahwa Akira tidak melakukan kesalahan apapun. Dan bukan salahnya bahwa dia adalah peninggalan dari zaman kuno. Akira tidak percaya bahwa dia baru saja membocorkan rahasia itu, tapi sudah terlambat. Fei bertanya-tanya bagaimana seorang manusia dari 200 tahun yang lalu masih bisa hidup dan dia memaksa Akira untuk berbicara. Akira menjelaskan bahwa teknologi itu disebut animasi tersuspensi. Dan dia hanya terbangun setelah perangkat mengalami malfungsi. Vidi mendengar rumor tentang dia dan Amor terkejut ketika dia tidak terlihat kesal. Sebaliknya, Vidi menyatakan bahwa dia ingin menikah dengan Akira. Akira tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Karena ini sudah kedua kalinya dia dilamar sejak dia bangun. Tentu saja Akira tidak mau. Jadi Vidai menawarinya kesepakatan. Dia tahu bahwa Owel sedang mengejarnya. Jadi dia berjanji akan melindunginya jika dia menikahinya. Vidai punya alasannya sendiri untuk ingin menikah dengannya. Jadi ini bisa berhasil untuk mereka berdua. Akira bertanya-tanya tentang cinta yang seharusnya mereka miliki satu sama lain. Tapi cinta tidak ada gunanya bagi Vidai. Saat itu juga, Vidai terkejut saat orang-orang membicarakan Kalkrum. Dia baru saja menemukan seorang gadis baru dan mereka bertanya-tanya apakah dia akhirnya menemukan orang yang akan dinikahinya. Sebuah pandangan ke bawah mengungkapkan bahwa gadis ini adalah Yugurei. Dan Kalham bertanya apakah dia mau memberinya kehormatan untuk menikahinya. Yugiri mabuk berat. Dan Akira hanya bisa bertanya-tanya bagaimana kelompoknya berakhir dalam situasi gila ini. Terima kasih telah menonton rangkuman saya. Pastikan untuk menyukai video ini.